Pesan terakhir sesudah pelayanan Yesus di dunia. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saudara-saudara, ketika seseorang berada di ujung akhir masa hidupnya, biasanya ia akan menyampaikan pesan terakhir yang sangat penting. Melalui pesan itu, ia ingin mengungkapkan harapannya yang begitu besar bagi orang-orang yang masih hidup. Hal ini juga yang dilakukan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Saudara-saudara, pada bacaan kita pagi hari ini, dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, di sana kita melihat ke-11 murid itu yang berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, di sana kita melihat yang dilakukan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Yesus melakukan pesan-pesan terakhirnya kepada ke-11 murid, yaitu ia memberikan amanat agung kepada para murid. Ia meyakinkan mereka akan kuasanya sebagai Allah. Dengan kuasa itulah ia mengutus mereka untuk tugas yang sangat penting. Ia ingin supaya mereka memuridkan semua bangsa, membaptis orang-orang di dalam nama Allah Tritunggal, dan mengajar para murid baru untuk mengerti segala yang diperintahkan Tuhan. Pada akhirnya, Yesus juga menjanjikan bahwa penyertaannya akan terus nyata hingga akhir zaman. Maka walau para murid harus terus melayani tanpa kehadirannya secara fisik, mereka tidak perlu takut sebab Yesus telah menaklukkan segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Bagi para murid yang berasal dari Galilea dengan tingkat pendidikan yang terbatas dan hidup pas-pasan, pergi untuk memberitakan Injil ke segala tempat dapat dipandang sebagai hal yang tidak mungkin atau hal yang sangat mustahil. Mungkin pikiran mereka penuh dengan keraguan dan ketakutan akan risiko dan tanggung jawab yang besar. Namun, tugas itu disertai dengan janji penyertaan yang lebih besar dari Tuhan. Mereka diutus untuk melakukan tugas yang mulia di dalam sejarah, dan bersama dengan mereka ada Allah yang Maha Mulia yang senantiasa menyertai mereka. Tugas itu juga diteruskan kepada kita. Pada masa sekarang kita diyakinkan oleh firman-Nya bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga telah diserahkan kepadanya. Seperti ke-11 murid pada abad pertama, kita juga dapat mengambil bagian dalam tugas pemuritan bangsa-bangsa, pembaptisan, dan pengajaran firman Allah. Kemanapun kita pergi untuk membawa kabar sukacita, janji penyertaannya menjadi pegangan dalam hidup kita. Jadi mari kita terus kerjakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, dan sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali dalam pemberitaan Injil kepada seluruh bangsa, kaum, dan bahasa.
Kiranya melalui renungan singkat pagi hari ini, kita semakin diteguhkan iman kepercayaan kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan singkat pagi hari ini. Kiranya melalui firman yang kami sudah renungkan pagi ini, kami selalu dikuatkan dan diteguhkan iman kepercayaan kami dalam berbagai aktivitas apapun yang kami kerjakan hari ini. Tuhan, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.